Tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me estaba. Iya, kamu tahu nggak sih kalau orang-orang zaman dulu tuh percaya kehidupan itu bisa berasal dari benda mati, kayak air atau lumpur. Jadi, menurut kamu gimana? Oh, aku tahu tuh. Itu namanya teori abiogenesis kan? Tapi benar nggak sih? Kok kedengarannya agak aneh ya? Iya, sebenarnya ada teori lain yang bilang kalau kehidupan itu bisa berasal dari kehidupan sebelumnya. Jadi, yang mana ya yang benar antara kehidupan dari benda mati atau kehidupan sebelumnya? Aku juga bingung. Di zaman sekarang sih banyak yang percaya kalau teori biogenesis yang benar. Tapi di zaman dahulu banyak juga para ilmuwan yang menganggap bahwa teori abiogenesis itu juga dapat terjadi. Kalian di sini lagi ngapain? Ibu. Ini Bu, duduk dulu. Nah, jadi kalian di sini lagi pada bahas apa nih? Nah, kami lagi diskusi nih Bu, antara teori genesis dan teori abiogenesis. Iya, Bu. Jadi, kami masih bingung teori mana yang benar dan teori mana yang salah. Oh, berarti kalian lagi membahas soal abiogenesis dan biogenesis ya? Nah, itu materinya sangat menarik untuk kita bahas. Nah, dahulu memang sudah menjadi perdebatan, tapi sekarang kita sudah punya jawabannya. Nah, bagaimana kalau kita nonton videonya yang bakal jelasin semua supaya kalian lebih jelas? Boleh banget, Bu. Halo semuanya, selamat datang di channel Abiogenesis dan Biogenesis. Materi yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian teori abiogenesis. Teori abiogenesis secara umum menyatakan bahwa organisme dapat muncul secara spontan dari bahan-bahan tak hidup. Pandangan ini sudah ada sejak zaman Aristoteles yang menjelaskan dalam bukunya History of Animals bahwa serangga bisa terbentuk dari kotoran dan hewan, serta ikan dan belut dapat muncul dari dasar sungai dan pasir. Sementara beberapa organisme lain berasal dari lumpur, embun di daun, atau campuran zat organik dan anorganik. Ada tokoh pendukung dari teori abiogenesis, diantaranya ada Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan juga John Needham. Aristoteles menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati. Dalam pengamatannya, ia melihat fenomena seperti pada daging yang membusuk seringkali ditemukan penhulat. Aristoteles menginterpretasikan bahwa ulat muncul begitu saja dari daging tersebut, bukan hasil dari telur lalat. Begitu juga dengan tikus. Ia menganggap bahwa tikus dapat muncul dari campuran biji-bijian yang lembab dan kain yang membusuk, karena kondisi tersebut memberikan bahan dasar bagi kehidupan. Pada tahun 1676, Anthony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop buatannya untuk mengamati mikroorganisme yang ia sebut sebagai animalcule dalam air rendaman jerami dan cairan lainnya. Penemuannya ini memperlihatkan bahwa kehidupan mikroskopis ada di mana-mana, mendukung keyakinan bahwa organisme kecil mungkin muncul seperti spontan dari medium cair. Percobaan John Needham dilakukan pada tahun 1745. John Needham merupakan seorang naturalisasi asal Inggris yang melakukan percobaan untuk mendukung teori generasi spontan, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara tiba-tiba dari benda mati. Percobaan Needham dilakukan dengan cara merebus kaldu yang berisi bahan nabati dan hewani untuk membunuh mikroorganisme. Kemudian menyegel kaldu dalam botol dan membiarkan kaldu selama 3 hari. Lalu ia membuka botol dan menemukan bahwa kaldu menjadi keruh. Setelah mengambil setetes air dari kaldu,
dan menemukan banyak mikroorganisme di dalamnya. Setelah mengetahui teori abiogenesis, yuk simak lebih lanjut mengenai teori lainnya, yaitu teori biogenesis. Selanjutnya ada teori biogenesis. Teori biogenesis merupakan lawan dari teori abiogenesis. Teori ini mengemukakan bahwa organisme hidup baru hanya dapat berasal dari organisme hidup lain yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dibuktikan oleh beberapa ilmuwan biologi dalam percobaan sederhananya. Beberapa ilmuwan tersebut diantaranya yaitu Francesco Redi yang melakukan percobaan pada tahun 1688 dan juga ada Lazzaro Spallanzani yang melakukan percobaan pada tahun 1765 dan Louis Pasteur pada tahun 1859. Percobaan Francesco Redi yang terkenal dilakukan pada tahun 1668 untuk membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan, khususnya dalam hal belatung yang muncul di daging busuk. Redi ingin membuktikan bahwa belatung pada daging busuk berasal dari telur lalat, bukan muncul secara spontan dari daging tersebut. Ia menggunakan 3 buah toples yang berbeda dalam eksperimennya, yang masing-masing diatur dengan cara yang berbeda. Pada percobaan yang pertama, ia meletakkan potongan daging segar dalam labu yang terbuka. Karena labu yang terbuka ini membuat lalat dapat terbang dan bertelur pada daging tersebut. Setelah beberapa waktu, belatung muncul di daging yang menunjukkan bahwa belatung berasal dari telur lalat. Dalam labu kedua, Redi membuktikan rapat labu dengan menutup atau disegel, sehingga udara tidak dapat masuk dan lalat tidak bisa mendarat pada daging. Dalam percobaan ini, meskipun daging tetap membusuk, tidak ada belatung yang muncul yang menunjukkan bahwa belatung tidak terbentuk secara spontan dari daging yang membusuk. Pada labu ketiga, Redi menutup mulut labu dengan kain kasa, sehingga udara dan lalat bisa masuk. Namun, lalat tidak bisa langsung mendarat pada daging. Setelah beberapa waktu, belatung hanya muncul pada kain kasa, bukan pada daging itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa lalat yang bertelur di daginglah yang menghasilkan belatung, bukan karena proses spontan. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan adanya teori biogenesis, yaitu bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup lain. Dalam hal ini, Francesco Redi berhasil membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan dari benda mati, dan eksperimen ini menjadi salah satu langkah awal dalam menentang teori abiogenesis yang diyakini pada masa itu. Percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur dengan leher angsa pada tahun 1859 merupakan salah satu eksperimen paling terkenal dalam mendukung teori biogenesis dan menentang teori abiogenesis. Dalam percobaan ini, Pasteur menggunakan flax atau labu dengan leher panjang yang dibengkokkan menyerupai leher angsa. Tujuan dari desain ini adalah untuk membiarkan udara masuk ke dalam labu, tetapi mencegah partikel atau mikroorganisme dari luar agar tidak bisa jatuh langsung ke dalam cairan di dalam labu. Adapun langkah-langkah eksperimen dari Louis Pasteur yaitu mempersiapkan kaldu. Pasteur menyiapkan kaldu daging yang kaya akan nutrisi, yang biasanya bisa mendukung mikroorganisme jika dibiarkan terbuka. Setelah itu, ia menggunakan labu dengan leher panjang dan berbentuk angsa yang membelok sehingga udara bisa masuk, tetapi debu atau mikroorganisme yang ada di udara akan terperangkap di bagian lengkungan leher tersebut. Kemudian, Pasteur merebus kaldu untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya, sehingga hanya terdapat bahan organik tanpa kehidupan. Adapun hasil percobaannya yaitu pada labu dengan leher angsa yang masih utuh, kaldunya tetap jernih dan tidak ada mikroorganisme yang tumbuh. Meskipun udara bebas masuk, mikroorganisme tidak dapat mencapai kaldu karena terhalang oleh lengkungan pada leher labu. Sedangkan pada labu tanpa leher angsa atau dengan leher yang dipotong, jika labu tersebut dibiarkan terbuka atau lehernya dipotong, maka mikroorganisme dari udara akan masuk dan kaldu menjadi keruh karena tumbuhnya mikroorganisme. Adapun kesimpulan dari percobaan Louis Pasteur yaitu Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan dari kaldu yang steril, tetapi berasal dari mikroorganisme yang sudah ada di udara. Hal ini mendukung teori biogenesis sebelumnya.
dan menentang teori abiogenesis yang mengklaim bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan. Jadi dari video yang telah kita tonton tadi dapat disimpulkan bahwa teori biogenesis adalah yang benar karena kehidupan hanya bisa berasal dari makhluk hidup lain. Seperti yang dibuktikan oleh Louis Pasteur, meskipun begitu abiogenesis tetap menjadi bagian penting dalam sejarah kehidupan yang membuka jalan untuk pertanyaan besar tentang asal-usul kehidupan. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih.